Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Nur Habibah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1B. Di sini saya diberi tugas untuk menjelaskan atau mempresentasikan tentang perbedaan ilmu hadis diroyah dan hadis riwayah. Oke, di sini masuk ke dalam materi. Nah, di sini tuh hadis terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama hadis riwayah dan yang kedua hadis diroyah. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu hadis riwayah. Hadis riwayah adalah hadis yang membahas tentang bagaimana periwayatan atau pemindahannya segala sesuatu yang disandarkannya itu kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perilaku, perbuatan, sifat atau akhlak, dengan teliti dan terperinci. Nah, jadi hadis riwayah itu adalah sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang harus benar-benar dijaga dan tidak boleh berubah, tidak boleh bercampur perkataan orang lain, ataupun tidak boleh sampai hilang. Jadi ketika disampaikannya dari generasi ke generasi itu, hadis riwayah ini harus tetap sama apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, harus sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya yaitu fokus utamanya menukil sanad hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada perawinya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya hadis riwayah ini memang harus jelas dan memang harus persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Cara penyampaiannya juga harus memang benar-benar harus teliti dengan menyebutkan siapa perawinya, dari mana dia mendengar hadis tersebut, lalu gurunya siapa, terus sanad hadisnya juga harus jelas. Seperti contohnya Rasulullah SAW menyampaikannya kepada sahabat Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab menyampaikannya kepada muridnya, lalu muridnya menyampaikan kepada muridnya lagi, dan sampailah kepada Imam Bukhari dan Muslim, dan dibukukanlah hadis tersebut. Nah, begitu. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Jadi para ulama itu mengumpulkan berbagai macam hadis dari perawinya, lalu dicatat dan ditulis dan dibukukan hadis tersebut, seperti contohnya ke dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Namun ulama tidak hanya menyampaikan hadis tersebut, melainkan di dalam kitabnya juga ulama itu menulis dan menyebutkan sanad perawinya dengan jelas dan sampai akhir. Nah, tujuannya itu agar menjaga keaslian hadis dan menjaga lafadznya itu agar tidak berubah, seperti tetap sama begitu, seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya yaitu materi yang kedua, hadis diroyah. Kalau misalkan kita membahas tentang hadis diroyah itu, hadis diroyah itu lebih ke menelitik ya, apa benar atau tidaknya hadis ini, apakah benar atau palsunya hadis ini, begitu. Tidak hanya menulis ulang, tapi dicek juga gitu hadis diroyah. Kalau hadis riwayah itu kan cuma menyampaikan apa yang dikatakan Rasulullah SAW gitu ya. Kalau hadis riwayah itu mengecek lagi sebuah hadis mulai dari sanadnya, periwayatannya, supaya tidak terjadi kepalsuan begitu. Kayak diceknya itu siapa yang menyampaikannya, jujur atau pernah bohongkah yang menyampaikannya, hafalannya kuat atau pelupakah, sanadnya nyambung atau tidaknya, isi hadisnya bertentangan dengan Al-Quran atau tidaknya. Jadi semuanya itu dicek ulang kembali. Nah, selanjutnya itu menghimpun hadis dengan cara mengumpulkan. Jadi dikumpulkan lagi hadis-hadis
Nabi Muhammad SAW yang tersebar di beberapa perawi atau periwayat. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.